Demokrasi subjektif ya. Demokrasi ini serapan dari bahasa asing, bisa dicek nanti ya, dicek sendiri, yaitu dari demos, kratos ya. Bagaimana nanti banyak diterjemahkan menjadi kebebasan dan lain sebagainya, dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan lain sebagainya, dan dikaitkan dengan apa ya, katakanlah negara, pemerintahan, suatu hal atau mengeluarkan pendapat, opini secara demokrasi, katanya kebebasan tidak dikekang dan lain sebagainya. Demos, kratos, demokrasi. Sesungguhnya lahirnya sesuatu, pakem-pakem demokrasi itu yang melahirkan adalah subjektivitas. Ya. Jadi melahirkan demokrasi itu adalah dari sekumpulan subjektif ya, dari berbagai pihak. Maka mengambil keputusanlah dari sejumlah orang atau di suatu negara atau di suatu lembaga atau di suatu hal ya, subjektif itu entah itu bisa perorangan, perkelompok dan lain sebagainya, digodoklah di suatu wadah ya, di suatu wadah, maka menghasilkan ya poin-poin demokrasi tersebut. Oke, itu demokrasi. Jadi bukan berarti suatu pakem-pakem demokrasi itu dilahirkan dengan kebebasan liar, kebebasan masing-masing, yang enggak gitu. Jadi subjektivitas setiap pihak segala dikumpulkan, digodok dan sepakat ya menjadi pakem-pakem daripada demokrasi tersebut, maka barulah demokrasi itu diusung ya. Nah, pada saat pengusungan ini ya, untuk dikenakan di dalam suatu hal, suatu peristiwa, atau akan mengambil suatu pendapat, kesimpulan, opini dalam suatu hal apapun itu ya, sesungguhnya sikap-sikap kedemokrasian itu sudah selesai. Tidak lagi dikatakan bahwa yang sering di tengah-tengah masyarakat gitu ya, banyak sekali diekspresikan di para YouTuber di internet. Tidak lagi orang per orang berdemokrasi atas suatu hal, atas suatu peristiwa. Jadi bukan lagi perorangan mengusung demokrasi itu dan demokrasi yang tak berbentuk itu, karena demokrasi yang telah diputuskan bersama sudah berbentuk. Ini dia, sudah berbentuk dan sepakat semua orang yang di satu wilayah, satu otoritas, satu negara lah begitu ya, demokrasinya sudah selesai, sudah pada saat penggodokan ini loh. Jadi tidak bisa dibawa terus-menerus di setiap hari-hari kehidupannya, menjadi alasan-alasan, menjadi alibi-alibi untuk menghadapi sesuatu. Tidak bisa membantah sebuah negara, sebuah agama, sebuah instansi dengan alasan berdasarkan demokrasi. Demokrasi siapa? Demokrasi individu, demokrasi dirinya, perorangan. Ini kesalahan opini. Ini yang harus diperbaiki. Kalau enggak akan maju. Jangan ngarep lo bisa jadi negara maju. Karena negara maju yang mengusung demokrasi menggunakan teori ini. Tidak ada sikap orang per orang lagi dalam konteks dengan berdasarkan atau beralaskan daripada demokrasi itu. Betul, pernah orang per orang. Pada saat apa pembentukan ini, ya toh, kan sudah selesai. Yaitu apa yang dilahirkan? Ada namanya undang-undang, undang-undang pidana, undang-undang perdata, aturan, regulasi, hal-hal segala hal. Itulah pakem-pakem demokrasi, pakem-pakem tersebut yang dilahirkan oleh demokrasi tersebut. Demokrasi lahir dari kumpulan-kumpulan subjektivitas masing-masing kelompok,
komunitas, bahkan orang per orang, para tokoh lah begitu, sudah selesai di dalam sini. Maka dari itu ini kan biasanya digodok di parlemen, istilah kita apa, DPR begitu ya. Nanti lihat lagi maksud dan tujuan dan makna daripada parlemen itu, parle kan, gitu loh, parlementer begitu loh. Jadi ya di situ kebebasan berbicaranya. Bukannya kita di pasar ujuk-ujuk atas dasar demokrasi kita hantam individu lain. Itu namanya partikular sama partikular, nggak bisa partikelir sama partikelir berbenturan, nggak bisa. Semua ketemu mesti di tengah ini. Loh, kenapa di tengah ini? Karena inilah yang disepakati demokrasinya. Jadi yang diusung demokrasi ini, pakem demokrasi yang disepakati, yang sah, legal, yang diusung di bangsa ini gitu loh, di wilayah ini gitu. Demokrasi itunya bukannya demokrasi kamu, bukannya demokrasi dirimu gitu loh, bukan orang per orang lagi. Sudah selesai eranya tahapan demokrasi demokratos individual, sudah selesai dituangkan gitu ya. Ini kalau tidak dipahami nggak akan pernah ngerti apa itu berbangsa dan bernegara, apa itu lembaga resmi atau apa semua, termasuk nggak akan ngerti gitu loh apa itu agama gitu loh. Karena kalau terus begini opininya di benak masing-masing orang, ini yang namanya sok tahu nanti ujungnya. Dan jangan harap negara ini maju kalau memelihara opini yang salah ya. Tapi dikembangkan terus oleh para YouTuber. Sekarang dunia internet gitu loh, apapun seperti virus begitu, kemana-mana gitu, termasuk kegoblogan. Memang goblok itu gratis, tapi ya mbok jangan diambil semua dong, mentang-mentang goblok itu gratis gitu loh. Demos kratos sudah selesai, demos kratos per individu. Maka sekarang yang diusung adalah hasil demokrasi atas nama bangsa dan negara, berkaitan nanti dengan subjektivitas negara. Inilah yang sudah dipilih. Pakem-pakem demokrasi inilah yang kita sudah sepakati, diputuskan bersama, kita mengacu kepada ini. Berdasarkan ini platform demokrasi kita. Bukan demokrasinya si A, si B, si C, si D, si F, si X, si apa itu, komunitas sana, komunitas situ, ormas ini, ormas itu, kelompok itu, kelompok ini. Bukan itu. Karena tahap itu sudah selesai, subjektivitas itu gitu. Ini konteks demokrasi, salah opini di negeri ini. Kalau nggak menguasai ini dan video sebelumnya ya, tidak akan pernah bisa beres. Karena kenapa? Kita mau bergaya doang, negara maju, otaknya negara dangkal. Otak dangkal tapi mau berpenampilan setara dengan negara maju. Woi, negara maju karena mindsetnya yang maju. Bukan negaranya yang maju dengan banyak gedung-gedung tinggi hebat, kecanggihan. Bukan, mindsetnya yang maju. Ya, jadi demokrasi itu dilahirkan oleh subjektivitas dari segala kalangan, segala pihak, segala unsur, dan memutuskan untuk melahirkan poin-poin demokrasi itu. Selesai subjektivitas di sini, selesai demokrasinya perorangan di sini. Ya, untuk video ini saya cut dulu.